Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas uji binomial pada pertemuan kedua ini. Materinya udah Ibu share di LMS, bisa dibaca-baca. Dan sesuai janji, Ibu sudah mendapatkan software, ada 2 yang akan kita gunakan untuk statistika non parametrik ini. Yang portable itu adalah software PAS atau dibaca PAS juga boleh ya, PAST ya. Terus yang portable itu selanjutnya yang harus diinstal adalah JASP. Mungkin udah pernah dengar ya Utami ya. JASP ini tugas buat Utami dan Nadia untuk mendownload dan menginstalnya di laptop masing-masing. Kalau untuk PAST yang PAS itu ya, software PAS itu dia nggak perlu diinstal tapi cukup di-download. Terus setiap kita mau gunakan, kita klik zip foldernya, terus kita klik langsung run gitu. Maksudnya bukan run ya, maksudnya langsung bisa ada tampilan untuk entry data dan untuk mengolah data dan analisisnya gitu ya. Tapi kelemahan dari software PAS itu dia terkadang tidak selengkap SPSS outputnya untuk beberapa analisis. Sederhana, jadi tabelnya misalkan di SPSS ada 5, tabel penunjang juga ada, kadang SPSS itu kasih 8 ya, misalkan kita mau analisis cluster, itu banyak banget ya. Nah, sementara untuk di software PAS ini dia hanya 2 atau 3 tabel kayak gitu. Kekurangannya itu. Tapi kelebihannya bisa dibawa-bawa. Nah, gitu ya. Atau kita lihat dulu ya, tar si Nadia ntar ketinggalan. Ya udahlah, kita ke materi aja dulu. Kita ke materi. Ntar kita bahas software yang ada itu. Baik, apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Uji binomial ini adalah uji yang dapat dikatakan paling simpel ya di statistika non parametrik dan sangat tidak membutuhkan berbagai apa ya namanya, simpel lah pokoknya. Bahkan ada yang cuma pakai tabel doang dia udah bisa beberapa, tapi dia ada kasus-kasus tergantung jumlah sampel. Mari kita lihat lebih lanjutnya. Ini sumber materinya Ibu dapatkan dari materi modul UT. Ibu harus mengakui Universitas Terbuka merupakan pionir dalam pembelajaran daring ya. Jadi modul-modulnya itu kalau kita bandingkan dengan modul-modul yang lain, mereka sudah lebih jelas gitu, lebih detail, lebih rinci karena memang dirancang untuk daring ya, dari dulu ya, sebelum pandemi pun mereka sudah daring. Nah, karena itu modul-modulnya biasanya lebih lengkap walaupun mungkin tampilannya belum seperti modul-modul elektronik yang tersedia di berbagai web universitas lain gitu ya. Oke, ini penjelasannya. Uji binomial ini biasanya ada suatu populasi yang hanya terdiri atas 2 kelas. Nah, contoh kelas tersebut adalah lelaki dan perempuan. Ini transgender nggak masuk di sini ya. Yang ada di sini lelaki dan perempuan. Terus buta huruf, melek huruf, menikah atau tidak menikah, karyawan tetap atau bukan, dan lain sebagainya. Nah, untuk populasi apa saja yang terdiri dari 2 kelas, jika kita mengetahui proporsi kasus dalam satu kelas adalah P, maka proporsi kelas yang satunya lagi dipastikan 1 min P, karena dia cuma 2, dan biasa disebut sebagai Q. Nah, jika kita menarik sebuah sampel acak sederhana atau simple random sampling berukuran N dari suatu populasi, rumus binomial memungkinkan kita menghitung peluang atau probabilitas bahwa sampel tersebut berisi sampling dari proporsi-proporsi yang mungkin kita amati dalam sampel acak yang ditarik dari suatu populasi yang terdiri dari 2 kelas, yaitu distribusi yang memberikan nilai yang mungkin terjadi di bawah H0. H0 adalah hipotesis bahwa nilai populasinya adalah P.
Oleh sebab itu, kalau skor suatu penelitian ada dalam 2 kelas, maka distribusi binomialnya dapat digunakan untuk menguji H0 dan uji statistiknya bertipe goodness of fit. Dan dari uji ini, kita dapat mengetahui apakah alasannya cukup untuk percaya bahwa proporsi atau frekuensi yang kita amati dalam sampel kita berasal dari suatu populasi yang memiliki nilai tertentu. Uji binomial lebih disukai karena bentuknya sederhana, mudah diterangkan, dan kadang cukup mempunyai kuasa untuk menolak hipotesis nol bila hal tersebut memang harus ditolak. Baik, bagaimana data, asumsi, dan hipotesis untuk uji binomial ini? Data, pada uji binomial, sampel terdiri dari N pengamatan yang independen. Tiap pengamatan hasilnya hanya 2 macam, golongan 1 misalnya keberhasilan, atau golongan 2 misalnya kegagalan. Dan tidak mungkin keduanya terjadi secara bersamaan. Karena memang kalau dia berhasil nggak mungkin dia gagal. Kalau dia udah gagal ya nggak mungkin berarti dia nggak berhasil gitu. Pasti seperti itu. Misalkan banyaknya pengamatan yang masuk golongan 1 adalah O1, sedangkan golongan 2 adalah O2, dengan O1 plus O2 adalah N, dengan N banyaknya pengamatan. Asumsi. 1. N pengamatan bersifat independen. 2. Setiap pengamatan akan menghasilkan golongan 1 atau golongan 2 dengan probabilitas P, harga P ini sama untuk semua N pengamatan. Hipotesis, misalkan P adalah sebuah konstanta yang menyatakan notasi untuk proporsi populasi yang dihipotesiskan. Nilai P adalah P lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1, sehingga hipotesis dapat berbentuk A, hipotesis untuk dua sisi, H0, P sama dengan P bintang, H1, P tidak sama dengan P bintang. Sebenarnya P ini, ya udahlah, nggak apa-apa, P bintang aja ya kita sebutnya. Kadang ada yang P topi gitu ya. Nah, B, hipotesis untuk satu sisi, H0, P kurang dari sama dengan P bintang, H1, P lebih dari P bintang. Nah, hipotesis untuk satu sisi, H0, P lebih dari sama dengan P bintang, dan H1, P kurang dari P bintang. B dan C ini satu sisi dan tergantung dari hipotesis kita gitu ya. Bisa disesuaikan. Oke, kita lanjutkan. Statistik uji dan kesimpulan pada uji binomial. Yang diperhatikan di sini adalah probabilitas munculnya golongan 1, maka statistik yang digunakan adalah T, adalah banyaknya golongan 1 yang muncul dari N pengamatan. Tuh ya. Jadi T adalah banyaknya golongan 1 yang muncul dari N pengamatan. Kesimpulan, H0 ditolak jika T besar kurang dari sama dengan T1 atau T besar lebih dari T2. Untuk memperoleh Nadia. Selamat bergabung, Nadia. Oke, untuk kesimpulan, Ibu ulangi ya, H0 ditolak jika T besarnya kurang dari sama dengan T kecil 1 atau T besar lebih dari T kecil 2. Untuk memperoleh T kecil 1 dan T kecil 2 sesuai alfa 1 dan alfa 2 dengan menggunakan distribusi binomial dari tabel distribusi binomial, kita cari alfa 1 dan alfa 2 sedemikian rupa sehingga alfa 1 topi dan alfa 2 topi nilainya mendekati tetapi lebih kecil dari alfa yang ditetapkan. Oke, uji hipotesis bentuk A. Untuk nilai T yang cukup besar maupun cukup kecil, kita menolak H0 P sama dengan P bintang. Dengan demikian kita harus membagi alfa menjadi 2 bagian yang sama besar. Kemudian untuk mendapatkan nilai kritis statistik uji, ini maksudnya kan alfa per 2 ya. Untuk mendapatkan nilai kritis statistik uji, kita mengacu pada tabel distribusi binomial dengan nilai N serta P0 yang diketahui dan mencari jumlah T kecil 1 sedemikian rupa sehingga P, Y kurang dari sama dengan T1 mendekati alfa per 2 dan nilai T kecil 2
sedemikian rupa sehingga P, Y lebih dari sama dengan T kecil 2 mendekati alfa per 2. Untuk uji hipotesis bentuk B, untuk nilai T yang cukup besar, kita menolak H0 P kurang dari sama dengan P0. Gunakan tabel distribusi binomial dengan N dan P0 lalu mencari nilai T yang sedemikian hingga P, Y lebih dari T sama dengan alfa. Kita tolak H0 jika T besar lebih dari T kecil. Kita mencari nilai P besar sedemikian rupa sehingga sama dengan mendekati alfa atau disebut juga dengan p-value. Uji hipotesis bentuk C untuk nilai T besar yang cukup kecil, kita menolak H0 P kurang dari sama dengan P0, prosedurnya sama seperti pada uji bentuk B, tetapi nilai P, Y kurang dari sama dengan T-nya adalah alfa. Tolak H0 bila T besar kecil dari, kurang dari T kecil. T besar kurang dari T kecil. Tabel 1.1 ini adalah tabel probabilitas yang berkaitan dengan harga-harga sekecil harga-harga X observasi dalam tes binomial. Oke. Diberikan di dalam batang tubuh tabel ini probabilitas satu sisi di bawah H0 untuk uji binomial jika P sama dengan Q sama dengan setengah untuk menghemat tempat, tanda pecahan desimal dihilangkan dalam harga-harga P. Jadi ini sebenarnya maksudnya 0, ya. Misalkan 0,031, 0,188, 0,254, 0,6. Bisa dipahami ya. Ini fungsinya kita lihat pada contoh. Sebelumnya ini ada pendekatan untuk sampel besar. Bila N kecil besar dan P kecil tidak begitu dekat dengan 0 atau 1, kita dapat mengetahui nilai titik kritis. Nilai kritis T besar dengan pendekatan sampel besar sebagai berikut. T kecil 1, 2 sama dengan N P0 plus minus Z akar N P0 kali 1 min P0. Dalam menggunakan tabel distribusi normal standar, tabel 1 pada lampiran, harga Z atau nilai variabel normal standar untuk alfa dapat diketahui. T1 adalah harga yang kita dapatkan dengan mensubstitusikan harga negatif Z. T2 harga yang kita dapatkan dengan mensubstitusikan harga positif Z. Kita akan menolak H0 bila T besar kurang dari T kecil 1 atau T besar lebih dari T2. Untuk uji B kita substitusikan harga positif Z untuk alfa ke dalam persamaan di atas. Kita tolak H0 untuk T besar lebih dari T, sedangkan untuk uji C, kita substitusikan nilai negatif Z untuk alfa. Kita akan menolak H0 bila T besar kurang dari T kecil. Ada cara lain untuk menghitung uji binomial, yaitu dengan rumus probabilitas. Cara ini tetap membutuhkan data, asumsi, statistik uji yang sama, tetapi karena pendekatan yang berbeda, kesimpulannya sedikit berbeda. Untuk kesimpulan, H0 ditolak bila P kecil 1 lebih dari P kecil 2 dengan P kecil 1 adalah probabilitas untuk kondisi 1 yang muncul sama dengan P, sedangkan P kecil 2 adalah probabilitas untuk kondisi 2 yang muncul adalah 1 min P, yaitu Q yang tadi di awal sudah kita jelaskan. Cara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk populasi apa saja yang terdiri dari 2 kelas, jika kita mengetahui proporsi kasus dalam golongan 1 adalah P dan proporsi golongan 2 adalah Q sama dengan 1 min P. Metode. Probabilitas untuk memperoleh X objek dalam satu kategori dan 1 min P sama dengan Q objek dalam kategori lainnya dihitung dengan rumus berikut. PX sama dengan NX ini faktorialnya ya. Rumusnya ini N faktorial per X faktorial dikali N min X faktorial. Dikalikan dengan P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Dengan P kecil adalah proporsi kasus yang diharapkan terhadap dalam salah satu kategori dan Q adalah 1 min P, sedangkan Q adalah proporsi kasus yang diharapkan terdapat dalam kategori yang lain. Oke, untuk sampel kecil, dalam kasus satu sampel,
Jika suatu kelas terdiri dari dua kategori yang digunakan, situasi umum adalah bahwa P sama dengan setengah. Tabel 1.1 digunakan untuk kemungkinan satu sisi bila harga X di bawah hipotesis 0 bahwa P sama dengan Q sama dengan setengah. Nah, ini tabel 1.1 tadi ya. Tabel ini berlaku untuk N kurang dari sama dengan 25, jadi maksimalnya 25, dan ambil X yang lebih kecil di antara frekuensi yang diobservasi. Contoh, seandainya ada 10 kasus dengan 7 kasus masuk ke dalam kategori 1, sedangkan 3 lainnya masuk ke dalam kategori 2. Dengan demikian, N-nya adalah 10 dan X adalah 3. Bila kita lihat pada tabel distribusi binomial, maka untuk X kurang dari 3 di bawah 0, jika N sama dengan 10 adalah P sama dengan 0,172. Coba kita lihat lagi tabel yang di atas ini. Ini ya. Nah, tadi kan nolnya tidak dibunyikan. Ini kan 0,172 karena dia N-nya 10, X-nya adalah 3. Jadi diperoleh nilai 0,172. Sampai sini ini bisa dipahami? Bisa. Bu. Kenapa, Utami? Bisa. Oke. Lanjut ya. Nih, untuk uji satu sisi, harga P adalah harga yang tercantum dalam tabel, sedangkan untuk uji dua sisi, P yang ada harus dikalikan dengan 2 ya. Contoh lagi, seorang dokter mata menemukan vakuola subcapsular depan atau anterior subcapsular vacuoles bacaannya gimana nih, dalam mata 11 orang dari 25 orang penderita diabetes. Jika data ini memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari uji binomial, dan jika kita dapat menganggap subjek-subjek itu suatu sampel acak dari populasi subjek yang serupa, dapatkah kita menyimpulkan bahwa proporsi populasi dengan kondisi yang kita amati itu lebih besar dari 0,27? Gunakanlah alfa sama dengan 0,025. Nah, dari sini lebih besar nih ya kalimatnya nih. Berarti ujinya dua sisi atau satu sisi? Ini bentuk hipotesis yang mana? Kalau kita lihat lagi di atas. Yang tadi. Nih hipotesisnya. Nih. Satu sisi kan? Iya, Bu. Jadi kalau bentuknya tidak sama dengan, kalau sama dengan dan tidak sama dengan itu dua sisi. Tapi kalau lebih dari, kurang dari sama dengan untuk H0-nya. Terus yang perlu dicatat adalah kata yang tanda sama dengan, yang ada memuat sama dengan itu milik H0 ya. Tidak bisa kita cantumkan di H1. Jadi untuk yang ada sama dengannya itu pasti punya si H0 ya. Apakah itu sama dengan, apakah itu kurang dari sama dengan, ataukah lebih dari sama dengan. Oke, rumusan hipotesisnya H0 karena dia adalah satu sisi. P kecil kurang dari sama dengan 0,27 dan H1 P lebih dari 0,27. Statistik uji, karena N subjek memiliki karakteristik yang kita amati, maka T besar adalah 11. Sini ya. N-nya 25.
P-nya 0,27. Akan ditentukan nilai T kecil karena tabel distribusi binomial tersebut hanya untuk N kurang dari 20. Maka T dicari dengan menggunakan rumus yang tadi kita masukkan ke rumus dengan Z diperoleh dari tabel distribusi normal standar untuk alfa sama dengan P sama dengan 0,05, Z-nya min 1,645. Ini kayaknya kalau anak statistik harus hafal ini yang seperti ini, nilai tabel Z ini. Pada punya semua kan? Tabel Z ini kan wajib dimiliki ya? Atau perlu Ibu ini? Perlu Ibu uploadkan di LMS? Ini. Data tabel Z, tabel normal ya. Oke. T sama dengan NP bintang plus Z akar dari NP bintang kali 1 min P bintang sama dengan masukkan yang tadi ya 25. Nah ini. 25 kali 0,27 plus minus min 1,645 kali akar dari 25 dikali 0,27 dikali 1 min 0,27. Enggak susah ya? Bisa dipahami ini kan? Bu, boleh nanya, Bu? Boleh, silakan Nadia. Yang P bintang ini yang berbintang sama yang tidak berbintang itu apa bedanya, Bu? Ini untuk di hipotesisnya. Jadi kan kalau misalnya untuk rumus itu nilainya yang ini, yang diketahui di. Nah ini kan ini ya. Kalau kan hipotesis kan pasti sini P. Jadi di yang ini pasti yang bintangnya gitu. Kan baru dugaan. Nah kalau di hipotesis tadi di slide ketiga ya tadi. Nah kan di sini disebutkan nih. Ini nilai P bintang. Oke ya, Nadia? Iya, Bu. Oke, ini tinggal kita masukkan. N-nya 25 kali 0,27 dikali 1 min 0,27. T kecil satunya sama dengan 5,105 mendekati 5 dan T kecil 2 sama dengan 8,395 mendekati 9. Nah, ini dari mana dapatnya? Kok ada 2 nih, muncul T1, T2. Ada yang bisa jawab dan jelaskan? Dari sini ya, dari plus minus ini. Nah, untuk T1, nih T1 berarti T1 kita pluskan, tapi karena si Z-nya minus, nih, jadi dia lebih kecil dari T2. Kalau secara logika kita kan kalau plus harusnya nilainya lebih besar ya. Nah, tapi kenyataannya adalah si Z nilainya negatif sehingga ini berapa nih? Yang jelas 25 kali 0,27 coba kita ini dulu. Pakai kalkulator. Enam 6,75, Bu. Oke, 6,75. Plus berarti ya, karena dia Z-nya min, jadi min, tapi nggak apa-apa ditulis saja. Min 1,645. Dapatlah ini tadi 5, benar nggak? Betul, Bu. Benar ya? Betul. Iya.
Nah, T2 dikurangi karena min plus jadinya 8, ya kan? Sama dengan 6,75 ditambah 1, harusnya kan kurang-kurang ya, min. Jadilah hasilnya 8,395, kita bulatkan menjadi 9. Sebenarnya nggak bisa juga sih, karena kan 5 ke 9 pembulatan 8, tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Kalau misalkan orang manusia ya bentuknya, kalau walaupun dia 8,1 tetap dibulatin ke atas. Misalkan untuk demografi khususnya. Kan nggak mungkin ada nyawa yang 1/3 ya kan? Tuh. Nah, ini kan orang ya. Makanya dia dibulatin ke atas. Tuh. Kalau pembulatan biasa, misalkan hasil perhitungan, ini harusnya 8 ini. Karena pas dibulatin ini masih 4 ya kan? Tapi karena ini di sini judulnya mata orang, ada orang di sini. Jadi makanya 8,227 pun itu dibulatin jadi 9 kalau orang ya. Karena dia berarti sudah ada bagiannya gitu. Oke, kaidah keputusan menyatakan kita menolak H0 jika T besar lebih dari T kecil dengan T besar adalah 11 dan T kecil 9, maka H0 kita tolak dan kita menyimpulkan bahwa proporsi populasi P kecil lebih besar dari 0,27. Karena peluang kumulatif dari 11 hingga 25 adalah 0,25, maka peluang untuk mendapatkan 11 keberhasilan atau lebih dari 25 percobaan bila H0 benar adalah 0,05. Oke, contoh berikutnya. Selama tahun 1989, 56% murid kelas 1 SMA di kota A berusia 16 tahun. Andaikan 23 orang murid dari sampel acak yang terdiri atas 50 orang murid di sebuah SMA di kota lain juga berusia 16 tahun, apakah data tersebut menunjukkan bahwa proporsi murid yang berusia 16 tahun dalam populasi yang bersangkutan kurang dari 0,56? Gunakanlah alfa sama dengan 0,05. Penyelesaian hipotesisnya H0 P kecil lebih dari sama dengan 0,56 dan H1 P kecil kurang dari 0,56 dengan alfa adalah 0,05, maka T sama dengan, ini kan alfanya tidak dibagi 2 ya, karena satu sisi. T sama dengan N kali P0 plus minus Z akar dari N P0 dikali 1 min P0. T sama dengan 50, kita masukkan yang ada di soal ya, 50 kali 0,56 plus min, karena dia cuma satu sisi ya. Tapi ini tadi kenapa di plus minus kan ini? H0 sebenarnya sama aja ya. Harusnya ini tadi nggak di plus minus kan loh ini. Karena dia 0. Maaf ya. Ini jawaban kalau yang pakai plus minus ini. Untuk dua sisi ya. yang dua sisi. Ya keliru nih. Ini yang benarnya untuk yang satu sisi. T sama dengan N P0 plus minus Z akar N P0 kali 1 min P0 cuma dipluskan. Karena dia sesuai dengan hipotesisnya 50 kali 0,56 plus karena min lagi, jadi kurang lagi hasilnya adalah 22,2. Karena T besar sama dengan 23 lebih dari T kecil sama dengan 22,2, maka H0 kita terima, sehingga kita menyimpulkan bahwa proporsi populasi itu mungkin sama atau lebih besar dari 0,56. Tuh.
Contoh ini memberikan gambaran pemakaian uji binomial, unit P sama dengan Q sama dengan setengah. Dalam suatu studi tentang akibat stres, seorang dosen mengajarkan kepada 18 mahasiswa dua metode yang berbeda untuk membuat simpul dengan tali yang sama. Setengah dari subjek tersebut dipilih secara random dari kelompok yang terdiri dari 18 orang, mempelajari metode A terlebih dahulu dan separuhnya metode B terlebih dahulu. Kemudian pada tengah malam setelah ujian berakhir, ujian selama 4 jam, masing-masing subjek diminta untuk membuat sampul tali tadi, simpul ya. Perkiraan pengamat tersebut adalah stres akan mengakibatkan kemunduran, yaitu subjek-subjek tersebut akan kembali pada metode pertama yang mereka pelajari untuk membuat simpul tali. Setiap subjek dikategorisasi menurut apakah dia menggunakan metode simpul tali yang mereka pelajari pertama ataukah metode yang mereka pelajari kedua. Jika subjek tersebut diminta membuat simpul di bawah keadaan stres. Penyelesaian. Hipotesis 0, H0, P1 sama dengan P2 sama dengan setengah. Artinya tidak ada perbedaan antara kemungkinan menggunakan metode yang dipelajari pertama di bawah stres dan kemungkinan menggunakan metode yang dipelajari kedua di bawah stres P2. Perbedaan apapun di antara frekuensi itu yang mungkin diobservasi adalah sedemikian rupa besarnya sehingga dapat diharapkan dalam sebuah sampel dari populasi yang mungkin memiliki hasil di bawah H0. Setelah kita menentukan H0, H1-nya adalah H1, P1 lebih dari P2. Statistik uji. Uji binomial dipilih karena datanya ada dalam dua kategori diskrit dan berasal dari satu sampel. Karena metode A dan B ditetapkan secara random sebagai metode yang dipelajari pertama dan kedua, tidak ada alasan untuk mengira bahwa metode yang diajarkan pertama akan lebih disukai daripada metode yang diajarkan kedua. Dengan kata lain, proporsi untuk kedua metode adalah sama, yaitu setengah. Tingkat signifikansi ditetapkan alfa sama dengan 0,01, dengan N besar banyaknya kasus sama dengan 18. Daerah penolakan. Daerah penolakan terdiri dari semua harga X. X banyak subjek yang menggunakan metode yang diajarkan kedua di bawah kondisi stres yang sedemikian kecilnya, hingga kemungkinan yang berkaitan dengan kejadian di bawah H0 adalah sama atau lebih kecil dari alfa sama dengan 0,01. Karena arah perbedaannya telah diramalkan sebelumnya, maka daerah penolakannya bersisi 1. Keputusan. Setelah melakukan percobaan, didapat hasil sebagai berikut. Metode yang dipilih, yang dipelajari pertama ada 16, yang dipelajari kedua ada 2. Jumlahnya 18. Dalam eksperimen ini, semua subjek, kecuali 2, menggunakan metode yang diajarkan pertama ketika diminta membuat simpul tali tersebut di bawah stres. Untuk stres adalah waktu yang larut malam sesudah menempuh ujian akhir yang lama. Dalam kasus ini, banyaknya observasi independen N besar sama dengan 18, X sama dengan 2 adalah banyak subjek yang menggunakan metode yang diajarkan kedua dalam keadaan stres. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa untuk kemungkinan yang berkaitan dengan X kurang dari sama dengan 2 adalah P sama dengan 0,001, karena P sama dengan 0,001 kurang dari alfa sama dengan 0,01, maka keputusannya adalah menolak H0 dan menerima H1. Karena kurang dari ya, kita simpulkan bahwa P1, P lebih dari P2, yaitu bahwa orang-orang di bawah stres kembali ke metode pertama yang dipelajari. Jadi diajarkan dua metode, kalau kondisinya stres ternyata orang-orang yang stres itu ke metode pertama, dia nggak pakai metode 2. Ini kita lihat lagi tabel yang tadi ya. Oh, mana tabelnya tadi? Nah, ini. X kurang dari sama dengan 2. N-nya 18. Coba. Ini ya, 18. Ini ya, 0,001. Nilai ini kurang dari alfa 0,01.
Kesimpulannya P lebih dari P2. Karena kita menerima H1, jadi balik lagi ke si hipotesis tadi. Ini H1-nya. Karena kita menolak H0, nah, ini kan H0-nya karena dia sama-sama diajarkan seperti, jadi metode yang dipelajari itu kan sama ya, maksudnya tuh kemungkinannya, peluangnya. Jadi H0-nya ini. Nah, H1 ini karena di bawah stres. Karena ini ada kondisi, yaitu stres. Kalau nggak stres mungkin benar ini kita terima H0, bisa jadi kan. Nah, tapi karena ada kondisi lain, sehingga ada nilai lain yang muncul di situ. Nih, ternyata banyak yang membuat simpul tali itu pakai metode pertama, bukan yang kedua. Padahal kan peluangnya tadi H0-nya sama ya. Secara kondisi normal itu akan sama peluangnya. Mungkin kalau misalkan tidak di bawah stres, mereka disuruh membuat simpul tali, akan sama, ini 99 atau setidaknya ini 10, ini 8 gitu ya. Tapi karena dia stres, orang akan cenderung kembali ke yang pertama kali dipelajari. Tapi ini kan cuma contoh ya. Kalau ada kasus lain belum tentu juga. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ini softwarenya JASP ya. Sebenarnya harusnya dibacanya pakai ejaan huruf bahasa Inggris, tapi sama lah kayak SPSS. Kan harusnya SPSS, tapi kita bacanya SPSS. Ini juga JASP, kita kan orang Indonesia ya. Oke, ini buku ini di sini ada untuk statistika non parametrik. Lumayan ya software ini. Jadi coba Ibu contohkan. Ini modulnya. Sini ada binomial nih ya. Binomial halaman berapa sih? Tugasnya, jadi tugas hari ini silahkan di download JASP ini dan diinstal di laptop masing-masing. Kita minggu depan pakai ini ya. Sekalian kita minggu depan cobakan yang si binomial nih, halaman 36. Coba halaman 36 plus 3, 39 jadi. Udah masuk ya. Loh, kok nggak ini dianya ya? 39. Ini uji T. Kok uji T sih? Tiga dua, 33, 36 ya, halaman 36 tadi ya. Iya, Bu. Nah, ini binomial tesnya nih. Contohnya. Jadi minggu depan kita coba, atau boleh dicoba-coba sendiri. Nih, uji binomial ya, menggunakan JASP. Nih, Ibu contohin dulu nih softwarenya. Lumayan lah kalau JASP ini dia software open source. Coba ya kita buka ya. Kalau membuka, ntar buka desktop. Nggak bisa di minimize lagi nih. Coba dari sini aja buka. Ya malah ketutup. Ya minggu depan lah ya. Desktopnya tadi nggak Ibu buka soalnya, harusnya Ibu buka softwarenya, nggak Ibu buka tadi, ini lagi di record lagi. Iya, nggak apa-apa. Ya, install dulu. Tugasnya jadi menginstal JASP tadi. Dan satu lagi softwarenya itu adalah PAST ya, software PAST tulisannya PAST. Itu portable.
Ada nggak share screen-nya di sini ya? Nggak ada juga ya. Kalau diambil dari sini, susah juga. Ntar, ini Ibu stop record dulu ya. Ntar Ibu ini lagi, contohkan lagi. Oke, untuk materi, apakah ada pertanyaan sebelum kita lihat-lihat software sekilas? Belum ada, Bu. Tapi kalau seandainya nanti kami ada pertanyaan, boleh nanya di grup nggak, Bu? Boleh di grup, boleh di Japri juga. Iya, Bu. Boleh ya. Ibu ini kalau kayak gitu malah senang Ibu ada yang nanya-nanya gitu. Maksudnya emang Ibu nggak terganggu kok, nggak merasa terganggu kalau ada yang nanya-nanya di Wapri gitu ya. Karena memang penjelasan di di Zoom kadang-kadang nggak detail gitu. Kadang ada yang mungkin terus mahasiswa juga kadang-kadang baru kepikirannya pas baca-baca lagi. Pas baca lagi modulnya, Bu ini kenapa kayak gini ya Bu? Nah boleh ya. Sekalian kita mungkin ada apakah tadi ada salah. Kayak tadi kan salah ya. Itu kan uji satu sisi, tapi jawabannya pakai plus minus. Harusnya satu aja jawabannya, plus gitu atau min gitu kan. Oke, ini jika tidak ada kita cukupkan untuk materi, kita nanti lanjut ke software sebentar ya. Ya, Bu.